Salam secangkir kopi dimanapun saudara-saudara berada. Jangan lupa ngopi. Sambil ngopi kita akan share ya tentang masalah kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita butuhkan. Kali ini kita akan share bersama, kita merenungkan bersama-sama tentang arti kebahagiaan. Apa itu bahagia? Kenapa kita tidak bahagia? Jadi seringkali orang salah mengartikan antara kebahagiaan dan kesenangan. Saya ingin share kepada saudara semua bahwa bahagia itu adalah soal hati. Jadi bukan soal pikiran. Itu yang pertama, itu yang utama dan penting. Bahagia itu masalah hati, bukan masalah pikiran. Yang kedua, bahagia itu adalah kondisi, bukan situasi. Jadi situasinya apapun, bahagia tidak akan terpengaruh. Tetapi kebahagiaan itu akan mempengaruhi situasi. Jadi itu dua hal yang penting. Jadi supaya bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Kalau kesenangan itu karena situasi. Situasinya punya uang, senang. Situasinya jalan-jalan, senang. Tetapi bahagia tidak terpengaruh dengan semua itu. Orang mengalami duka cita, orang mengalami masalah, itu bahagia itu tidak akan berubah. Dan sifat bahagia itu adalah kekal. Artinya sifat bahagia itu konsisten. Kalau senang kan tidak. Nah, orang senang karena dapat uang, tidak dapat uang tidak senang. Orang senang karena jalan-jalan, tidak jalan-jalan tidak senang. Orang senang karena makan-makan, tidak makan-makan, dia tidak senang. Jadi ketika orang tidak makan, hatinya jadi susah. Gitu. Ketika orang tidak punya uang, dia jadi gelisah. Ketika orang tidak punya pekerjaan, dia menjadi sulit, ya kan, menjadi stres. Nah, bahagia itu sifatnya internal dari dalam. Bahagia itu adalah sikap hati. Nah, jadi apa itu bahagia? Bahagia adalah sesuatu yang sebenarnya hal dasar yang kita punyai ketika kita hidup di dalam kebenaran. Jadi syarat orang bahagia dan benar-benar itu kebahagiaan yang sejati adalah karena dia ada di dalam kebenaran. Jadi tidak bisa orang yang melakukan kesalahan itu berbahagia, orang yang melakukan dosa itu berbahagia. Tidak bisa. Hatinya tidak akan tenang. Jadi ciri-ciri bahagia adalah ketenangan di dalam hatinya, kedamaian. Apapun situasi di luar sana, kondisinya itu tidak berubah, dia tetap bahagia. Nah, kenapa dia bisa tetap bahagia? Apa syarat untuk orang bahagia? Yang pertama adalah dia mengerti tujuan hidupnya. Tujuan utama dari hidup dia pahami, maka dia akan bahagia. Apapun situasinya, apapun kondisi fisiknya, apakah dia cacat, apakah dia miskin, apakah dia tidak terpelajar, dia akan tetap bahagia karena dia tahu tujuan hidupnya, tujuan utama hidupnya, dan tujuan keberadaan dia. Maka dia mengalami kebahagiaan yang sejati. Jadi itu tidak terpengaruh kepada situasi dan keadaan. Berbeda dengan kesenangan. Kesenangan itu kalau orang celaka, terus dia cacat, dia akan tidak senang dan itu mempengaruhi hatinya, ya kan? Nah, tetapi bahagia itu tidak. Saya banyak menemukan orang yang cacat, banyak menemukan orang yang miskin, banyak menemukan orang yang tidak berpendidikan, orang di gunung-gunung, di desa-desa. Mereka bahagia, kenapa? Karena mereka merasa menerima hidup mereka. Ya kan, mereka menerima yang namanya koda dan kodar mereka sebagai manusia. Dan itu alasan utama kenapa orang bisa bahagia. Kalau kita tidak menerima keadaan itu, kalau kita tidak mau menerima kenyataan, nah itu kita tidak bisa bahagia. Nah, jadi kita memahami inilah keberadaan kita, inilah kita, ya kan? Maka kita akan hidup bahagia. Nah, jadi jangan sampai orang mencari kebahagiaan itu di tempat yang salah.
Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dicari dimanapun, di tempat manapun, karena kebahagiaan itu adanya di hati, di dalam hati kita sendiri. Jadi kadang orang begini, mencari kebahagiaan, saya ingin punya pekerjaan yang enak, banget sih bahagia. Saya ingin punya istri yang cantik, ingin punya suami yang kaya raya, pasti bahagia. Oh tidak. Kebanyakan orang malah gagal di situ dan kaget. Kok begini gitu kan? Yang diharapkan bahagia ternyata tidak bahagia. Banyak orang katanya ingin menikah supaya bahagia, ingin punya anak supaya bahagia, ingin punya mobil, ingin punya motor supaya bahagia. Itu situasional. Banyak orang tidak menikah bahagia. Banyak orang tidak punya anak bahagia. Ya kan? Jadi kebahagiaan itu kembali kepada kondisi, bukan situasi. Nah, yang menjadi salah paham sehingga kita cari di mana-mana adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi ketika manusia menemukan kebahagiaan yang sejati, hidupnya tuh akan happy. Apapun keadaan dia, karena dia menerima yang namanya destiny dia. Dia menerima takdir dia. Kalau dia laki-laki, dia menerima sebagai laki-laki. Kalau dia petani seperti saya, menerima hidup sebagai petani. Kalau dia nelayan, menerima dia hidup sebagai nelayan. Kalau dia wanita, menerima hidup sebagai wanita. Bahkan saya banyak menemukan orang yang cacat sejak lahir, buta, lumpuh, tidak bisa berjalan. Mereka bisa bahagia karena mereka menerima kenyataan dan keadaan mereka. Orang lumpuh, orang miskin, ya kan, orang kaya itu adalah situasi, bukan kondisi. Jadi ketika manusia kondisi batinnya kuat, dia punya tujuan hidup yang baik, yang dia pahami, dia punya pemahaman yang benar tentang Allah dan tujuan keberadaan dia, dia pasti bahagia. Apapun keadaan dia. Jadi saudara, mari jangan pernah mencari kebahagiaan dimanapun, karena kita tidak akan pernah menemukan itu. Jadi jangan, ya ini kenapa saya tersenyum. Kadang-kadang kita tuh seperti itu, karena kita mencari sesuatu yang jauh sekali gitu kan, yang sulit kita jangkau. Tetapi ternyata kebahagiaan itu adanya di hati, dekat sekali di hati. Ya, saya melihat ibu saya bahagia walaupun dia susah membesarkan ketiga orang anaknya dengan hidup sebagai seorang janda yang miskin. Tapi saya lihat bahagia dan saya bahagia. Gitu. Saya melihat ibu saya bahagia. Itu aja. Jadi istilah sekarang yang banyak ramai diungkapkan di media sosial adalah bahagia itu sederhana. Jadi bahagia itu adalah sederhana memang, karena ada di dalam hati kita, suasana hati kita, gitu kan, keadaan kondisi, bukan situasi di luar. Nah terus apalagi yang membuat kita bertambah bahagia? Yang membuat kita bertambah bahagia adalah kita mensyukuri segala sesuatu dengan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur dengan saya bersyukur saya cacat tetapi saya masih bisa hidup, itu bahagia. Ya kan, kebahagiaan dia akan bertambah. Nah, kadang-kadang banyak orang miskin, banyak orang cacat, banyak orang berkekurangan, hidupnya bahagia ketika datang orang lain, orang luar, waduh, kesian amat cacat, kesian amat miskin gitu kan. Nah, akhirnya dia dipengaruhi oleh situasi itu, membuat dia tidak bahagia, dan itu sangat kasihan sekali karena dipengaruhi oleh dunia luar itu. Ya, dipengaruhi orang, kalau bahagia itu tidak cacat, kalau bahagia itu harus pinter, kalau bahagia itu kaya. Nah, itu adalah konsep-konsep yang sangat salah. Kembali lagi, itu adalah konsep-konsep bahagia yang salah, sehingga kita tidak lagi menemukan kebahagiaan. Yang kita temukan adalah kesenangan. Akhirnya ketika kita ingin menikah supaya bahagia, ternyata pernikahan tidak bahagia, kita bunuh diri. Ketika orang ingin kaya, banyak orang kaya dan berharap dia bahagia, dan ternyata menjadi kaya itu sangat susah dan sulit dan pusing, akhirnya bunuh diri. Ya kan, kenapa orang bunuh diri? Ya, saya banyak melihat orang, bahkan ya, orang yang rohani gitu kan, orang yang khotbah ceramah di sana sini, anak dan keluarganya gitu kan, narkoba. Kenapa narkoba? Karena dia tidak bahagia. Narkoba itu membuat bahagia loh, membuat orang fly,
tenang gitu kan, morfin, ganja, itu kan membuat kebahagiaan semu, ya kan? Jadi bukan kebahagiaan sejati. Kenapa itu bisa terjadi? Dan mungkin kita kaget ketika banyak artis yang kita lihat hidupnya bahagia, mereka narkoba. Kenapa mereka narkoba? Karena mereka tidak bahagia. Dan untuk membuat mereka bahagia, mereka memakai drugs, kan? Karena ketika memakai drugs, semuanya seperti melayang. Indah apapun yang dia hayalkan terjadi. Karena dia menghayal untuk sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jadi itu adalah kebahagiaan semu. Dan ketika semua orang melakukan itu, bahagia berdasarkan situasi, itu kan sebenarnya orang yang tidak paham apa bahagia. Dan ciri-ciri orang yang tidak bahagia adalah karena dia tidak memahami tujuan hidup dia. Ketika orang tidak tahu tujuan hidup dia, tujuan keberadaan dia, kenapa dia ada, dia diciptakan, kenapa dia menjadi profesi ini, itu, dan sebagainya, dia tidak bahagia. Karena dia menilainya semua berdasarkan materi, semua berdasarkan situasi. Ketika situasinya berbalik, dia menjadi tidak bahagia. Jadi, mari saat ini kita berpikir mencari kebahagiaan sejati. Dan mencari kebahagiaan sejati itu tidak jauh, yaitu ada di dalam diri kita sendiri. Dan ketika hati kita berbahagia, kita akan menemukan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Kita akan membuat hidup kita itu seperti di surga, apapun keadaannya. Ya, saya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan sampai tidak makan. Ya, itu pernah terjadi. Kadang-kadang kita tidak punya uang. Tetapi ketika kita tidak punya uang, kita pelukan sama-sama, kita berdoa, kita bahagia. Karena kita merasa dekat dengan Allah, ya kan? Ketika nggak makan, yuk kita berdoa sama-sama. Yuk kita pelukan, siapa tahu besok kita dapat makan. Tapi itu menimbulkan kebahagiaan, kita senang, kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, kan? Karena situasi yang sebenarnya mengkhawatirkan itu tidak mempengaruhi hati kita. Tetap aja kita bercanda gitu ya. Tetap aja kita belajar menghayal gitu. Kadang-kadang kita bercanda, aduh lagi susah nggak punya uang ini, enaknya nih beli mobil nih gitu kan. Kita ngomong lah mobil-mobil yang mewah yang segala macem. Sebenarnya cuma untuk bercandaan, menghibur hati. Tapi sebenarnya kita sudah bahagia. Dan karena kita bahagia, kita saling menghibur gitu kan. Ya, jangan sampai nanti jadi stand up ya, atau jadi pelawak, jadi komedian, membuat orang lain bahagia, dia sendiri tidak bahagia. Nah masalahnya, kehidupan kita itu kadang paradok, aneh. Kita berusaha membahagiakan orang, ya seperti tadi menjadi artis, menjadi penghibur segala macam, tetapi dia sendiri tidak bahagia, ya kan? Sebenarnya apa? Ini sangat aneh, ya kan? Jadi sebenarnya gini. Orang yang bahagia itu akan membahagiakan orang lain, ya kan? Bukan dengan membahagiakan orang lain dia sendiri tidak bahagia. Nah ini yang harus menjadi pemahaman kita. Jangan harap juga saudara jatuh cinta segala macamnya, gitu, berpacaran, menikah segala macamnya itu bahagia. Belum tentu. Karena dasarnya yang salah, maka kebahagiaan itu kita cari. Oh, dapatnya di A, dapatnya di B. Gitu kan, oh ketemunya di anu gitu kan, baru bahagia. Tidak, bahagia itu ada di dalam hati, kondisi hati kita ketika kita menerima kenyataan dan merasa cukup, menerima karunia Allah dalam hidup kita, menerima tujuan hidup kita seperti ini, menerima koda dan koder kita, maka kita akan bahagia. Dan bahagia itu mendatangkan mujizat. Bahagia itu membuat kita tidak pernah sakit. Fisik kita tuh seperti orang pakai narkoba, sehat. Fisik seperti orang memakai doping, wah selalu semangat. Itu ciri bahagia. Ketika orang tidak bahagia, ngeluh, banyak sakit, minimal sakit kepala, darah tinggi, darah rendah, lalu dia ke jantung, ke lever, ya semua organ tubuh manusia. Ketika manusia stres itu terganggu. Tapi ketika orang bahagia, ya seperti Tung Desem Waringin,
Kemarin waktu dia kena COVID, dia bilang, hati yang gembira adalah obat. Nah, betul. Dan itu sudah dilakukan oleh setiap manusia bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu. Bahwa hati yang bahagia itu adalah obat bagi apapun, bagi situasi apapun. Ketika orang bahagia, terus situasinya sulit, dia akan melihat jalan. Karena dia berpikir positif. Jadi orang yang selalu berpikir negatif, jangan harap bahagia. Orang yang terpengaruh karena suasana politik, orang yang terpengaruh karena kondisi dunia ini yang semakin sulit, jangan harap bahagia. Orang yang suka menyebar hoak, jangan harap dia bahagia. Orang yang suka menjelekkan orang lain, orang yang suka menilai orang lain, itu jangan berharap bahagia, ya kan? Karena dia sangat membenci orang, sangat peduli lah dengan orang, kepo ibaratnya. Dia tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang membahagiakan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan suasana di luar gitu. Dengan situasi yang ada, dia tetap bahagia. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita lakukan. Jangan cuma kita sharing, mendengarkan channel saya ini, tetapi tidak melakukan. Yuk kita mulai menerima keadaan. Saya wanita, saya orang kampung di desa. Ya udah, terima keadaan itu. Kalau ingin hidup lebih baik, ya kita akan berusaha lebih baik, ya kan? Kalau emang kita perlu pekerjaan yang ke kota, ya pergilah ke kota. Semuanya itu dengan kondisi hati yang bahagia, menerima kenyataan, bukan mengeluh. Waduh, saya hidup di desa susah, saya nggak sekolah susah, gitu kan? Nah, itu akhirnya membuat beneran susah gitu loh, ya kan? Jadi kita harus nih, terima kasih Tuhan, alhamdulillah, gitu kan? Saya dilahirkan sebagai wanita, saya dilahirkan sebagai laki-laki, saya pekerjaan saya sering keluar masuk kampung. Saya melihat banyak orang bahagia di desa daripada di kota. Ketika mereka bekerja, tidak bekerja sih sebenarnya, hidup sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anaknya yang banyak, mengurus, ya dengan makan seadanya, mereka bahagia. Wah, mereka bercanda-canda, mereka ketawa-tawa. Kalau malam sih sang ibu bisa cerita ya mendongeng lah buat anak-anaknya, dan itu suasananya enak gitu kan, bahagia. Dan bahagia itu bisa dirasakan dari orang yang melihatnya. Sama kesusahan juga kan, kesedihan itu bisa dirasakan gitu kan. Dan ketika saya merasakan, saya orang yang sangat bersyukur bertemu dengan orang-orang yang bahagia, ya kan? Mereka yang tidak neko-neko ibaratnya, yang tidak ingin sesuatu yang macam-macam, yang tidak ingin memberontak terhadap keadaan, ya. Tapi kehidupan mereka jauh lebih baik. Mereka tetap bekerja, mencari uang, menyekolahkan anak. Mereka bersungguh-sungguh bertani, bercocok tanam, apapun mereka lakukan, ya. Ibaratnya banting tulang jungkir balik untuk menafkahi keluarga dengan sungguh-sungguh, bukan menerima keadaan. Ya udah, terima aja lah, kita orang susah gitu. Kita nggak sekolah, gitu. Enggak. Mereka sungguh-sungguh. Ya, masalah nanti rezekinya dapat atau tidak, masalah nanti berhasil atau tidak, itu kan urusan Allah. Manusia wajib berusaha, Allah yang menentukan. Dan ketika mereka berusaha dan Allah yang menentukan, ya akhirnya menerima keadaan yang telah Allah tetapkan, yang disebut qadar dan qadarnya itu kan. Nah, itulah membuat mereka bahagia. Ya sudah berusaha. Ketika sudah berusaha dan menerima hasil, ya sudah, akhirnya mereka menerima. Ketika mereka menerima, ya itulah berbahagia. Jadi saudara, faktor-faktornya harus ingat tadi. Bahagia itu adalah kondisi, bukan situasi. Jangan pernah mencari kebahagiaan dimanapun. Apalagi, wah kalau kesana, kalau kesini, kalau ketemu si A bikin bahagia dan segala macamnya, itu adalah suatu dusta. Kebahagiaan yang semu, itu kesenangan. Jadi orang yang bahagia itu pasti kaya hati, selalu ingin memberi, bukan meminta. Orang yang berbahagia itu dia punya keyakinan yang teguh kepada Allah, walaupun dia tidak bisa baca kitab suci atau dia cuma dengar saja. Saya banyak menemukan orang seperti itu.
Orang hidupnya bahagia sekalipun tidak paham kitab suci gitu kan ibaratnya. Tetapi itulah hal yang luar biasa yang saya temukan. Kita sharing kembali, saya ingatkan, carilah kebahagiaan hanya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengenal Allah ya sebagai satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah yang hidup, kita akan bahagia. Kita tahu tujuannya kenapa kita dilahirkan ke dunia ini, kita tahu tujuan keberadaan kita, dan kita tahu bahwa Allah memberikan kebahagiaan itu di dalam hati kita kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Allah. Jadi ini yang saya sharingkan, tolong dipahami supaya kita semua berbahagia, karena materi ini saya sampaikan untuk kita sharing bersama supaya semua orang berbahagia, supaya semua makhluk berbahagia, semua manusia berbahagia. Oke, selamat berbahagia, selamat menempuh kebahagiaan. Jangan lupa kita ngopi.